Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, Pak minta ketua kelas untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ya, hari ini Bapak mau menjelaskan tentang pelajaran kita, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah. Sudah Bapak tulis di sini. Lebih dekat dengan Allah. SWT. Dengan yang sangat indah namanya. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, tentunya kita selaku hamba Allah, dan Allah itu suatu khalik di atas dunia, di atas bumi ini maupun di langit. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Kemudian dengan adanya itu, kita selaku hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah itu menggunakan akal jiwa yang baik. Itulah yang dinamakan dengan iman. Apakah itu iman? Supaya tahu tentang iman. Ya, silakan Bapak. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Iman itu kita meyakini di dalam hati kita bahwa Allah lah yang memiliki alam ini. Allah lah yang tahu yang gaib maupun yang terang. Misalnya hari ini ada kejadian. Bukan kejadian hari ini saja, tapi kejadian yang akan datang Allah itu pasti sudah mengetahui. Bagaimanakah cara kita untuk beriman kepada Allah? Kalau kita beriman kepada Allah, itu diibaratkan hidup kita tanpa iman itu diibaratkan kapal itu tanpa nahkodanya, atau kapal itu tanpa dermaganya. Kita berjalan di atas bumi ini tidak ada arah dan tujuan. Justru itu dengan iman kepada Allah kita mengetahui bahwa ada dermaganya tempat kita untuk bertemu nanti. Seperti adanya hari akhir, hari kiamat. Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui Asmaul Husna. Sudah adakah yang tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ada 99. Kemudian
seperti yang dijelaskan dalam buku paket kita, yaitu halaman 4 Quran surat Al-Ahram ayat 180. Itu ada dalam LKPD kalian. Coba kalian lihat LKPD. Selanjutnya, pertama, adakah yang tahu tentang Al-Alim? Apa itu Al-Alim? Ya, apa Al-Alim? Al-alim artinya mengetahui. Allah itu maha Mengetahui. Allah maha mengetahui kejadian yang sekarang maupun yang akan datang maupun yang terdahulu. Apa contohnya? Nabi Muhammad sebelum lahir, sekarang terbukti kata Allah bahwa kita bisa berkomunikasi lewat orangnya di HP, walaupun berada di luar negeri, walaupun berada di Jakarta. Kemudian Al-Khabir. Apakah Al-Khabir? Ya, itu. Khabir artinya maha memberitahu. Allah itu maha memberitahu. Sebelum terjadi sesuatu, Allah sudah memberitahukan kepada manusia bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Pernah Bapak ceritakan sebelumnya. Itu diceritakan kepada siapa? Kepada Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah itu maha memberitahu. Atau Allah itu maha waspada. Al-Khabir boleh juga dikatakan dengan waspada. Allah itu akan menurunkan hujan kepada lahan yang tandus, lahan yang kekeringan. Itu Allah Al-Khabir. Selanjutnya, yang ketiga, As-Sami'. Apa itu Sami'? Saya Pak. Iya, silakan. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha Mendengar. As-Sami', Allah maha mendengar. Suatu kejadian, Allah itu mengetahui bahwa mendengar doa-doa anak yang telah lahir dan lain-lain sebagainya. Nanti kita kembangkan dalam suatu kelompok. Kemudian apa? Apa Al-Basir? Dua. Iya, silakan. Allah maha melihat. Allah maha Melihat. Allah sudah bisa melihat apa saja makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini, baik yang di langit maupun di atas bumi ini. Misalnya, kelihatan Allah dari dilihatnya manusia-manusia itu sekian ribu manusia, Allah itu sudah tahu siapa nama-namanya. Allah itu mendengar doa-doa kamu. Untuk pengembangannya pelajaran kita ini, kita bikin kelompok. Ya, silakan kita pilih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini masuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bikin kelompoknya. Gabung. Sebutkan bukti-buktinya. Mengapa Allah Al-Khabir? Sebutkan bukti-buktinya. Ya, kelompok siapa yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya, silakan. Berdiri. Maha mengetahui. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Buktinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kejadian kiamat dan kehidupan akhirat kelak. Iya. Kelompok 3 apa yang tidak mengerti? Silakan dipertanyakan. Tulisan tangan. Mengapa Allah itu As-Sami? Sebutkan bukti-buktinya. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Diri. Allah SWT maha mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak gaib. Contoh pengetahuan Allah SWT tidak terbatas ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah SWT. Bahkan peristiwa yang terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Iya, bagus. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3.
itu as-sami, sebutkan bukti-buktinya. Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Buktinya, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada suatu suara pun yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat keras. Bagus sekali kelompok 3, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mengapa Allah Al-Khabir, sebutkan buktinya. Maha mengetahui. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Buktinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kejadian kiamat dan kehidupan akhirat kelak. Ya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya setelah kita berdiskusi tentang nama-nama Allah tadi, Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah. Sekarang Bapak mau jelaskan hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman kepada Allah yang pertama, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu tidak ada duanya. Yang kedua, hikmah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dengannya kita beriman dan percaya kepada Allah, kita merasa bukan sendiri, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi tenang dan tidak pernah merasa gelisah. Yang ketiga, sepanjang hidup kita tidak pernah dirugikan atau tidak pernah merasakan rugi. Kenapa? Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, misalnya Allah mengkarunia kita sakit, itu kita anggap itu sebuah karunia. Allah memberi musibah kepada kita. Hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kita bersama. Bapak tutup. PR di rumah, kalian simak surat Al-Ma'un ayat 51. Hikmah mendapat pertolongan pada Allah. Kemudian kamu buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 28 tentang Allah kita tidak gelisah dan merasa tenang beriman kepada Allah. Kemudian surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 bahwa hidup kita tidak pernah merasakan dirugikan oleh Allah dan orang lain. Hanya inilah pelajaran kita. Waktu sudah habis. Marilah Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi